Halo Sobat Ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ASN Culture Fest tahun 2023 berakhlak. Nah, pada pagi hari ini nih, saya Dr. Hewan Nilam akan menemani pagi Sobat Ternak yang ada di rumah mungkin, atau yang ada bisa melalui online selama 1 jam ke depan nih. Dan pastinya kita akan mengulik tentang dunia peternakan. Dan pastinya juga saya mengundang nih narasumber yang kece banget, kemudian sangat berpengalaman, sangat mumpuni lah di bidangnya. Oke, langsung saja ya kita sambut narasumber kita. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya siapa ya? Mbak Nilam atau Mbak Yu? Boleh. Ya. Perkenalkan Sobat Ternak dimanapun Anda berada, nama saya Yose. Saya bertugas sebagai pengawas mutu pakan ternak di salah satu UPT Dirjen PKH Kementerian Pertanian. Nah, saya di sini sudah kurang lebih dari sejak 2008 sampai sekarang. 2008, oke Bapak. Jadi sudah cukup lama Bapak ya bergabung di Kementerian Pertanian, khususnya di UPT Padang Mengatas begitu Bapak ya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri tugasnya apa Bapak di Padang Mengatas itu? Nah, di Padang Mengatas sebagai pengawas mutu pakan, saya bertugas untuk menjamin keamanan dan ketersediaan pakan ternak untuk dikonsumsi oleh ternak, sehingga nanti ternak-ternak kita itu bisa berproduksi dan bereproduksi dengan optimal. Berarti background pendidikannya dari mana Pak? Kita dari sarjana peternakan yang nutrisinya. Oh, memang khusus untuk nutrisi begitu Bapak ya. Oke. Kalau untuk pengalaman Bapak selama ini berapa? Sudah hampir 10 tahun lebih Bapak ya? Iya, hampir 15 tahun. Iya, hampir 15 tahun ya Pak ya di Padang Mengatas. Berarti sudah banyak sekali pengalamannya. Mungkin Bapak pernah mengikuti pelatihan atau mungkin karya-karya apa sih yang sudah Bapak selama 15 tahun itu berjalan, karya-karya apa yang sudah pernah Bapak torehkan begitu? Alhamdulillah. Jadi kita selama mengabdi sebagai ASN, kita sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti berapa kali training ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu mulai dari di Jogja, Semarang, sampai ke Bali. Dan kalau untuk training ke luar negeri, kita udah pernah nyoba di Thailand, sampai juga di Australia juga, alhamdulillah. Karena memang dengan kultur pola pemeliharaan ternak kita di sini ada kesamaan-kesamaan dengan pola pemeliharaan ternak di luar negeri. Oke Bapak, ya Sobat Ternak dimanapun Anda berada begitu. Jadi pada pagi hari ini tema spesifik yang ingin kita bahas nih Bapak, itu adalah tentang sistem pemeliharaan di pastura grazing begitu. Mungkin memang belum begitu awam ya, belum begitu familiar begitu didengar oleh Sobat Ternak. Nah, mumpung ada pakarnya nih, sudah lumayan lama juga berkecimpung di dunia pastura grazing begitu. Nah, kita ingin sedikit nih Bapak, pengen tahu nih sebenarnya seperti apa sih Bapak pemeliharaan secara pastura grazing itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Yu. Jadi memang kalau kita bicara tentang pastura grazing, mungkin belum terlalu familiar atau masih terdengar asing di telinga sobat-sobat ternak kita yang ada di Nusantara khususnya. Konsepnya sebenarnya sangat sederhana sekali. Pastura grazing ini intinya adalah bagaimana pola pemeliharaan secara ekstensif ternak digembalakan 24 jam di padang rumput. Jadi memang ada lahan padang pembalaan yang memang ditanami khusus tanaman-tanaman hijauan pakan yang berkualitas, sehingga nanti ditargetkan itu mencukupi kebutuhan nutrisi bagi ternaknya. Nah, itu ternak digembalakan 24 jam tanpa dikandangkan. Nah, biasanya kan para peternak kita yang ada di Nusantara itu memelihara ternak pasti nanya, kandangnya mana? Iya, betul. Kandangnya mana? Nah, untuk pastura grazing kita tidak pakai kandang. Jadi 24 jam sapinya bebas merumput dengan nikmat. Nah, hujan panas tetap di situ gitu Bapak Tetap ya? di situ. Jadi memang
bagaimana kita meningkatkan rasa bahagia, animal welfare. Jadi bagaimana ternak ini bebas dari rasa tertekan, rasa takut, terluka, habis itu dia bisa bermain secara normal. Nah, kalau kita lihat di kandang kan, apalagi nanti di situ banyak orang, itu sebenarnya ternak mengalami stres. Iya, Stres. betul. Nah, belum lagi nanti dengan tempat yang sempit. Nah, ini diharapkan dia dengan bebas bisa bermain, bisa tidur, dan bisa merumput segala macam, itu potensi genetiknya akan keluar. Oh gitu Bapak ya. Dari sisi lain juga dari biaya pemeliharaan itu sangat murah sekali, dan memang bagaimana target-target kita ini sehingga peternak kita itu bisa seperti peternak di luar negeri. Kalau bicara tentang peternakan itu adalah orang-orang kaya. Iya, betul. Nah, kalau pola-pola kita kan kalau mau beternak, waduh, harus buat kandang, berapa upah tenaga kerjanya. Nah, ini sangat mahal sekali. Bayangkan kalau waktu kita training ke New Zealand atau Australia, nah di situ satu orang peternak atau satu keluarga suami istri itu bisa mengelola 10.000 lebih ternak. Jadi memang biaya pemeliharaannya sangat murah sekali. Makanya peternak-peternak di luar negeri itu bisa dia mengekspor ternaknya. Kita harapkan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peternak kita untuk bisa seperti mereka. Kan tadi kan berbicara tentang pakan Bapak ya. Iya. Berarti kan itu sebagai memang selain tempat tinggal, selain tempat hidup juga menyediakan pakan. Nah, kira-kira Bapak pakan apa saja yang perlu tersedia di situ gitu Pak? Tersedia di padang pengembalaan itu. Apakah hanya cukup rumput kah atau berarti kan tetap perlu air Bapak ya, tetap Iya. perlu air. Nah, itu seperti apa Pak? Kira-kira jenis pakan apa saja sih yang perlu disediakan di padang rumput itu gitu Pak? Ya, jadi Mbak Nilam, kita memang harus membedakan dulu ada pola-pola pemeliharaan. Pola pemeliharaan itu biasanya kita kenal ada dua macam. Yang pertama intensif, di mana ini mungkin sangat familiar sekali oleh peternak kita bahwa ternak itu 24 jam dikandangkan. Nah, ini memang kalau pola intensif seperti ini biayanya sangat membengkak. Jadi bangun kandang ya harus Bapak bangun ya. kandang, jadi modalnya cukup besar. Terus belum lagi nanti kalau untuk sanitasinya, kalau nggak bersih kandangnya nanti penyakit juga ada. Belum lagi nanti pakannya juga yang harus disediakan sistem dengan cut and carry. Jadi peternak mengarit habis itu membawa lagi ke kandang gitu. Belum lagi nanti kalau kondisi cuacanya hujan atau si peternak ada kegiatan lain sehingga agak terikat si peternaknya. Nah, ini kelemahan dari sistem intensif. Kalau sistem ekstensif, nah kalau di Indonesia kita peternak kita mengenalnya secara tradisional itu sapi dilepaskan dan dibiarkan begitu saja dan diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini betul Pak. Iya, kadang-kadang kan memang begitu Pak ya, Iya. di jalan-jalan pun kita bisa ngelihat. Iya, mau kawin dia kawin lah, mau dia makan lah gitu. Tapi dengan pastura grazing ini, jadi memang sapinya dilepaskan 24 jam, tapi kita ada pemeliharaan, ada manajemen di situ bedanya. Nah, hal-hal yang dibutuhkan sebenarnya kita pertama sekali itu kita harus membagi lahan itu dengan nama pedok. Jadi ada berapa pedok-pedok, terus kita juga kalau kita menganut pola pembibitan, nah nanti ada pembagian grup berdasarkan status reproduksinya. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang saya lihat oleh peternak-peternak luar negeri. Jadi memang dia ada diatur pola perkawinannya sehingga tidak terjadi inbreeding.
Nah, makanya satu grup ternak tadi itu memiliki sekitar 6 sampai 8 pedok. Jadi yang dibutuhkan nanti kita pagar, terus habis ada pagar, terus ada tempat minum di situ. Berarti di setiap pedok itu harus ada tempat minum begitu Pak ya? Dan cuman itu saja. Jadi memang tidak butuh banyak biaya. Oke. Jadi Hanya pemagaran. Hanya pemagaran. Habis itu ya mungkin untuk akses irigasi air ya, sehingga air ini memang harus tersedia 24 jam. Nah, jangan sampai nanti sapinya ikut puasa, Mbak. Oh iya. Iya tentu Pak, kalau harus 24 jam Harus perlu 24 jam air. perlu air. Gitu. Nah, nanti peternak hanya mengontrol apabila satu pedok itu sudah habis rumputnya, lalu ternak tersebut dipindahkan ke pedok selanjutnya. Tadi kan kita perlu air, kemudian perlu pemagaran begitu kan Pak. Selanjutnya perlu apa lagi Pak? Kira-kira ada nggak tanaman-tanaman spesifik yang perlu ditanam begitu Pak di dalam padang penggembalaan itu? Nah ya, kita memang pola pemeliharaan dengan pasture grazing ini kan target utamanya biaya produksinya rendah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa biaya produksi itu hampir 70% dari biaya pakan. Nah, yang dikhawatirkan oleh peternak biasanya kan mungkin rumputnya rumput-rumput alam saja, sehingga harus beli feed suplemen untuk meningkatkan kecukupan nutrisinya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak dan sebagainya. Nah, memang untuk di tahap awal kita memang tanam itu rumput-rumput unggul. Rumput-rumput unggul seperti Brachia decumbens, ada lagi rumput bintang, dan ini bisa dikolaborasikan dengan legum rambat. Jadi memang nanti ciri-ciri rumput yang cocok dengan lahan padang balaan itu dia harus tahan injak, tahan renggut, dan dia memiliki nutrisi yang sangat bagus sekali. Contohnya yang tadi tuh rumput-rumput yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Nah, juga kita bisa kolaborasi dengan beberapa jenis legum rambat seperti kacang aracis, ada lagi kalopo, dan stylosantes. Ini menambah nilai gizi daripada lahan kita. Nah, cuman yang perlu diperhatikan oleh peternak itu kalau dalam kita pola pemeliharaan skala luas, memang kita nanti butuh sarana prasarana yang lain seperti traktor untuk melakukan pemeliharaan. Ya. Kalau untuk maintenance-nya seperti apa Bapak? Misalnya nih sudah terbentuk, sudah ada padang rumputnya begitu, sudah ada tadi yang Bapak sebutkan rumputnya, kemudian legumnya. Nah, untuk pemeliharaan rumputnya itu sendiri, legumnya itu sendiri seperti apa Pak? Susah nggak sih Pak sebenarnya? Nah, disinilah kelebihannya pola pemeliharaan pasture grazing. Kalau kita menggunakan pola pemeliharaan intensif Mbak ya, jadi lahan kebun rumput kita itu harus dipupuk. Iya betul. Jadi kita butuh nanti pupuk kandangnya kita bawa lagi dari kandang ke kebun rumput. Nah, butuh transport lagi. Nah, kalau sini kan sapinya udah langsung otomatis. Oh gitu. Mupuk sendiri. Iya, mupuk sendiri. Oke, ya betul Bapak ya, karena di situ 24 jam Pak ya. Iya, jadi banyak sekali pola pemeliharaan pasture grazing ini itu mengurangi biaya. Iya. Cuman memang kita butuh traktor, misalnya nanti traktor ini tujuannya untuk melakukan rotaslaser, di mana ketika sapi pindah dari satu pedok ke pedok berikutnya, nah itu kita langsung lakukan rotaslaser. Rotaslaser ini pemotongan. Oke ya, rotaslaser. Sehingga kan kalau habis ternak menggrazing itu, ternak merumput, itu kan rumputnya nggak sama Mbak. Oh iya betul ya, ada yang tinggi, ada yang pendek Bapak ya. Mungkin nanti ada rumput yang
kena kotoran sapi, akhirnya nggak dimakan, ada yang sudah hampir ke tanah. Nah, itu kita seragamkan kembali dengan tujuan nanti tumbuhnya seragam dan nilai nutrisinya juga seragam, Sama, homogen. betul. Oh iya betul Bapak ya, berarti memang memang salah satunya tapi itu ketika memang kalau misalnya lahannya tidak begitu luas Bapak, punya lahan yang tidak begitu luas, apakah masih bisa beternak dengan cara padang pengembalaan itu Bapak? Nah, ini bagi kita yang lahannya terbatas, itu memang dipakai sistem mini ranch tadi. Mini Mini ranch, ya, jadi memang ada yang model half day atau semi intensif tadi. Tapi pada intinya sebenarnya ternak ini dengan dilepas ke padang pembalaan itu kan otot-ototnya dia bergerak, ada exercise exercise. terus, betul. Ini nanti beda kualitas dagingnya. Marbling score-nya kualitas daging itu berbeda. Oh, itu Kalau salah yang satu kelebihannya dikandangkan Bapak ya. Kalau dikandangkan itu perlemakannya sangat tinggi. Iya. Nah, kalau yang dilepas digembalakan, selain dia juga senang, habis itu perototannya sangat bagus sekali. Berarti cocok untuk yang memang sapi-sapi yang untuk diternakan atau dikembangbiakkan untuk beranak begitu, untuk pembibitan begitu Bapak Untuk ya? pembibitan dan untuk pembiakan, untuk pembibitan dan untuk pengemukan sebenarnya cocok juga. Juga. Okay. Jadi ada beberapa peternakan seperti yang saya lihat di Australia itu, dia menggunakan perhambalaan itu untuk pengemukan. Jadi ada spesifik jenis tanaman tertentu yang ditanamnya pada lahan perhambalaan itu yang memang mempush atau mendorong peningkatan berat badan. Jadi sebenarnya kalau kualitas daripada hijauan yang ada di perhambalaan tersebut sudah tercukupi, nah kita nggak perlu lagi pakai tambahan. Dari situ sudah optimal. Oh, berarti cukup dari rumput yang kita tanam tadi, tapi dengan syarat rumput yang kita tanam adalah rumput yang berkualitas begitu ya Bapak ya. Kalau apabila nih Pak rumput-rumputnya itu misalnya nih kita menanamkan, petani kan kadang kan Bapak untuk membedakan rumput itu kan sulit Bapak ya. Membedakan rumput sulit, kemudian ditanamlah rumput-rumput yang kurang, tidak tahu nih Pak jenisnya apa begitu. Kira-kira masih perlu nggak Pak untuk pakan tambahan seperti itu? Nah, pertama ini terima kasih sekali Mbak Nila menanyakan ini. Jadi kita dari Dijen PKH sendiri, terutama untuk dari Direktorat Pakan Ternak, nah kita memang sudah menyiapkan di UPT kita itu ketersediaan bibit dan benih untuk HPT unggul. Jadi para peternak nggak usah khawatir, silakan datang ke Dijen PKH khususnya Direktorat Pakan. Nah, itu bisa bersurat, bisa temui langsung nanti untuk bisa minta hibah, bisa pembelian, dan kita juga memang ditugaskan untuk menghasilkan bibit dan benih HPT dengan harga yang murah dan terjangkau, sehingga peternak-peternak kita bisa mendapatkan bibit benih HPT yang berkualitas untuk ternaknya. Oke, berarti bisa Bapak ya, misalnya peternak nih pengen nanam rumput ke padang mengatas begitu untuk minta untuk hibah lah Bapak, begitu ya Bapak ya, untuk hibah minta dibantu untuk hijauan begitu bisa Bapak ya, berarti ya dari padang mengatas memfasilitasi itu begitu Bapak ya. Jadi bukan hanya padang mengatas, pokoknya kita UPT Dijen PKH yang di bawah khususnya dengan Direktorat Pakan, kita memang berkomitmen untuk melakukan pelayanan. Karena sesuai dengan moto tadi ASN berakhlak, kita memang berorientasi pada pelayanan, dan memang diharapkan dengan keberadaan kita sebagai ASN dari Dijen PKH itu memang memudahkan dan mampu nantinya mendorong petani peternak kita itu untuk ekonominya terangkat dan sejahtera. Betul Bapak, berarti memang kita nih berbondong-bondong dari Dijen PKH, Kementerian Pertanian berbondong-bondong untuk membantu masyarakat semuanya Bapak ya, untuk membantu untuk berinvestasi, mungkin bisa Bapak ya, berinvestasi, kemudian mengembangkan peternakan-peternakan yang ada di masyarakat begitu Pak.
Oke, itu tadi Bapak, coba kita rangkum Bapak ya, kita rangkum persiapannya seperti apa Pak kalau misalnya ingin beternak, memelihara ternak dengan cara, pastura grazing begitu. Apa saja sih, kira-kira yang dibutuhkan begitu Pak? Nah, sebenarnya ndak terlalu ndak terlalu ribet, jadi simpel sekali. Kita, pertama kita tentu butuh lahan, Iya butuh betul. lahan. Nah lahannya minimal berapa tuh Pak kira-kira? Nah tergantung, kita mau beternaknya, berapa ekor, Oke, disesuaikan Bapak ya? disesuaikan. Nah memang, sebenarnya pola-pola seperti ini untuk kawasan-kawasan mungkin di Indonesia, tengah atau timur ya yang masih Yang masih banyak belum lahan begitu terjangkau, Bapak ya? ini sangat 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 baik sekali. Jadi untuk bisa untuk, swasembada daging kita juga, Iya. untuk meningkatkan populasi. Nah itu, tahap awal hanya kita, lakukan land clearing, kita lakukan pembajakan, terus kita lakukan kalau memang nanti tanahnya agak asam ya kita berikan pengapuran, kita kasih kita tes, pH tanahnya, terus, lalu kita siapkan, bibit HPT-nya, itu bisa dengan stek, bisa dengan poles, bisa dengan stolon, tergantung jenis, HPT yang akan kita tanam nanti. Terus, pola tumbuhnya itu butuh waktu mungkin 2 minggu di awal, setelah tumbuh kita lakukan penyiangan, setelah lalu, kita lakukan pemupukan lagi dengan, pupuk kimia untuk, kesuburan awal ya. Iya. Nah untuk, panen pertama itu di umur 3 bulan. Di umur 3 bulan dari Iya, penanaman dari penanaman awal. Baru panen kedua dan ketiga nanti pada umur, 2 bulan, udah bisa kita panen. Nah Berarti Bapak, di umur 3 bulan itu baru bisa dimasukkan ternak begitu? belum, jadi, kita rekomendasikan untuk panen manual dulu. Oh Atau kalau pingin langsung masukkan di ternak, kita rekomendasikannya masuk di bulan kelima. Oh bulan kelima, dari Harapannya awal ya? ya, harapannya nanti perakarannya itu sudah benar-benar kuat, sehingga nanti apabila ternaknya masuk, itu, nggak kecabut sampai akar-akarnya, Mbak. Oke. Termasuk legum, termasuk rumput bede itu tadi Pak, 5 Iya. bulan baru bisa dimasukin ternak begitu Iya. ya? Iya. Terus Bapak, kriteria untuk 1 hektar itu Bapak, untuk 1 hektar, lahan itu kira-kira bisa dimasukin berapa ekor ternak tuh Bapak untuk ternak-ternak lokal begitu Pak? Nah, memang kalau sumber data dari, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, itu kan kalau untuk lahan pasture grazing, yang paling optimal itu sekitar 2,5 satuan ternak. Ini kalau kita ngambilnya, jadi kan satuan ternak itu ada tiga macam. Pertama itu ada yang 400 kilo, ada yang 350, ada yang 325. Nah kita kalau kita ambil 350 aja berarti ya 1 ekor sapi dengan rata-rata berat 350 kilo ada 2,5 hektar. 2,5 satuan ternak. 2,5. Nah kalau di luar negeri, ini saya bandingkan dengan yang di luar negeri, itu bahkan cuman, ya sama ya kayak mungkin yang tradisional itu 2 hektar 1 satuan ternak. Oh, Jadi 2 hektar sekitar 1 satuan. 0,5. Nah memang, kalau berkaca di tempat, kita seperti di Pademangan Atas, itu bisa mencapai 7,9 satuan ternak. Itu karena kita memang, kita, secara intensif melakukan perawatan di kebun rumput, sehingga kebun rumput itu bisa tumbuh secara optimal, sehingga daya tampung ternak itu bisa meningkat Ya drastis. bisa lebih banyak begitu menampung ternak begitu Dari Bapak yang, ya? 2 satuan ternak menjadi sampai 7,9 satuan ternak per hektar. Kalau misalnya nih Bapak kan tadi kan butuh lahan, kemudian kita butuh pemagaran begitu kan, kemudian kita harus membagi-bagi, beberapa pedok begitu, beberapa bagian begitu Bapak ya. Nah itu perpindahan antar bagian itu Pak, perpindahan antar pedok itu kira-kira berapa lama tuh Pak? Ataukah kita, oh ini sudah pendek nih rumputnya, kita pindah saja ke sebelahnya,
atau bagaimana nih Bapak manajemennya untuk rotasi? Kalau untuk rotasi sendiri, baik yang kita lakukan di Padang Mengatas maupun yang saya lihat di luar negeri, itu memang tidak ada aturan khusus. Tidak ada aturan Ada khusus. bahkan yang di luar negeri itu tiap hari dia pindah. Oh, oke. Tiap begitu, hari dia Bapak ya. pindah. Dan kalau di kita itu rata-rata sekitar 2 minggu lah. Dan di sini memang kalau di tempat kita, disitulah fungsi dari salah satu pengawas mutu pakannya, bagaimana memastikan bahwa pedok ini sudah cukup sampai di sini dan ini harus dipindahkan karena rumputnya sudah habis. Lalu bagaimana dipastikan lahan pedok berikutnya itu memang benar-benar siap untuk menampung ternak, dicek juga ketersediaan airnya, dicek lagi kondisi pagarnya. Nah, saya rasa itu saja. Ya. Kalau untuk kan ini kalau dilihat ya Bapak ya, kalau yang Bapak sampaikan tadi kan sepertinya ini skala peternakan yang lumayan besar Bapak ya. Kalau untuk peternakan rakyat seperti apa Pak? Apakah bisa untuk dikembangkan juga di peternakan rakyat begitu Pak? Nah, kalau kita pribadi sih sebenarnya kita mendorong peternak-peternak ini untuk berkelompok. Jadi memang selain nanti memudahkan juga bagi teman-teman di dinas untuk melakukan pendataan ya, pendataan ternak, juga memang dengan kita berkelompok ini banyak dapat kemudahan-kemudahan. Jadi misalnya nanti ada bantuan, habis itu ada pembimbingan atau penyuluhan dari berbagai instansi, baik itu dari pemerintah sendiri, baik dari itu kampus, baik dari litbang dan sebagainya, itu lebih terarah. Jadi saya mendorong memang sebaiknya peternak itu berkelompok. Jadi dengan berkelompok tadi, lahan yang sedikit tadi bisa lebih banyak, sehingga bisa modelnya itu seperti, kalau kita belum bisa menyebutkan sebuah perusahaan, minimal koperasi lah. Koperasi ya. Nah, dengan model-model seperti ini, peternak kita bisa jadi lebih maju dan lebih modern. Jadi nggak cuman 1 ekor, 2 ekor, paling banyak 5 ekor. Jadi kalau nanti ternak itu bisa tersentral, betul, misalnya Pak, di daerah Sumatera Barat itu ada 1 atau 2 sentral. Jadi di situ berkumpul semua ternak. Jadi orang mau cari ternak gampang, pemerintah juga mau mendata gampang, dan bantuan-bantuan serta apapun program-program yang nantinya untuk peningkatan populasi dan kesejahteraan peternak bisa kita laksanakan lebih mudah. Iya betul Bapak ya. Jadi memang cocok ketika memang bisa digabungkan begitu ya Bapak ya. Memang digabungkan ya untuk mempermudah itu juga Bapak ya, mempermudah pemberian bantuan, kemudian mempermudah kalau misalnya kan mereka kan juga itu kan salah satu bentuk investasi ya Bapak ya, investasi dari kelompok-kelompok ternak begitu kan untuk mengembangkan kesejahteraannya. Ini nanti jadi para investor jadi bisa melirik. Oh, betul, ini ada potensi, ya, yakin, oh ini ternaknya, ini lahannya. Jadi pun kita misalnya lakukan peminjaman KUR atau ke bank, itu pihak bank juga lebih jelas. Dari sisi lain juga seperti BEFET melakukan pemantauan, surveillance misalnya, termasuk pengendalian penyakit Bapak ya. Betul. Itu akan lebih mudah. Iya betul Bapak. Daripada ternaknya mencar gitu kan. Memang itu yang kita dorong, mudah-mudahan peternak kita bisa berkolaborasi. Awalnya mungkin bentuknya kelompok, nanti jadi koperasi. Nah, bisa meningkat jadi sebuah badan usaha. Betul. Ya betul Pak. Oke lah. Begini Bapak, kan banyak sekarang ya Bapak ya. Saya lihat juga di Kalimantan misalnya, kemudian di Pekanbaru Riau itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit Bapak ya. Ada juga yang mengembangkan dengan pola integrasi dengan kelapa sawit begitu Pak. Itu bedanya apa ya Pak ya dengan pastura grazing gitu kan, sama-sama diumbar gitu Pak? Ya, ini menarik sekali memang Mbak Nilam. Jadi saya jadi teringat dulu ada beberapa waktu yang lalu, ada salah satu pengusaha sawit dari Palembang datang ke tempat kita, dan
dia tanpa sengaja memelihara sapi 20 ekor, 2 ekor sapi jantan dan sisanya 18 sapi betina. Setelah 4 tahun tanpa dilakukan pola pemeliharaan secara khusus, hanya dibiarkan begitu saja, dia telah memiliki populasi sekitar 60 ekor. Dari awalnya 20 ekor, sudah meningkat 60 ekor. Dan dia melihat ini potensinya luar biasa sekali, sehingga dia datang ke tempat kita dan ingin belajar secara serius bagaimana untuk mengembangkan ternak dengan pola pasture grazing ini. Nah, kalau pola integrasi sawit ini juga bisa. Jadi memang cuman kendalanya jarak penanaman antara sawit sawitnya satu dengan sawit yang lain memang harus renggangkan. Atau nanti kita buat ada tempat pakannya. Jadi nanti pelepas sawitnya bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Dan memang yang sudah bisa berjalan dengan baik memang di perusahaan-perusahaan atau di peternak kita yang pola integrasi ini. Oke, begitu Bapak ya. Jadi memang ya mirip-mirip Bapak ya, cuman jadi dia kotoran sapinya juga bermanfaat bagi sawitnya, dan pelepahnya yang biasanya jadi limbah ini bisa dimanfaatkan juga. Habis itu seperti hasil olahan sawit juga bisa digunakan juga untuk pengemukan sapi, Mbak. Iya, betul Bapak ya. Selain itu Bapak, kan tadi sudah dibahas ya tentang pakannya itu memang seperti itu dari rumput itu, dari rumput yang ada di padang pengembalaan. Nah, untuk sistem perkawinannya itu seperti apa Bapak ya? Apakah harus, kan ada nih macam-macam teknologi perkawinan begitu, ada IB, ada TE, kemudian ada juga kawin alam begitu Bapak. Nah, itu yang paling cocok tuh yang mana nih Bapak kira-kira kalau untuk sistem grazing pasture ini? Nah, kalau kita bicara sistem pasture grazing ini sebenarnya ada kalau kita melihat ya pola pemeliharaan seperti di Australia ya, itu dia pada tahap awal, jadi mungkin sapinya sapi darah untuk kawin pertama kali dia menggunakan kawin alam. Jadi dia untuk memastikan reproduksinya bagus. Jadi dia enggak begitu ambil pusing apakah ini inbreeding atau enggak. Nah, kalau kita bergerak di bidang pembibitan kan kita memang harus mawas di sini, jangan sampai nanti terjadi inbreeding. Tapi kalau polanya hanya untuk budidaya saja, pembiakan saja, enggak masalah. Bapak. Apalagi untuk ternak-ternak lokal kita itu bagus sekali, seperti sapi-sapi lokal, sapi Bali, sapi Aceh, apalagi sapi pesisir, itu reproduksi sangat bagus sekali. Setahun itu bisa 2 kali bunting begitu ya. Melahirkan. Nah, apalagi dengan sistem kawin alam ini. Nah, IB biasanya kalau ternaknya sudah terbiasa, ini kan memang ada pola pembiasaan ya. Iya, betul. Biasanya untuk kalau di tempat kita itu ada sapi-sapi jenis eksotik yang memang dia sudah terbiasa, dia dengan petugas juga dia sudah tidak tidak takut lagi, sudah terbiasa berinteraksi. Nah, ini nanti di sudut-sudut atau tempat-tempat tertentu kita siapkan tempat untuk dilakukan perkawinan secara IB tadi. Cuman memang kita juga mendorong kepada peternak itu untuk identitas ternaknya harus ada. Oh iya. Jadi ini jangan lupa juga peternak untuk identitas ternak ya. Iya, betul Pak. Sehingga nanti bisa membedakan sapi ini terjadi inbreeding apa enggaknya. Jadi harus ada eartag-nya nih. Apalagi sekarang lagi trennya eartag-nya pakai barcode. Iya. Betul. Jadi nanti udah disiapkan tempat IB, tapi ternaknya nggak ada eartag-nya, jadi nggak bisa membedakan juga. Iya, mana bapaknya yang ini, yang itu Bapak ya. Recordingnya juga kurang. Oke Bapak.
Oh ya Bapak, dari tadi kita ngobrol terus Bapak ya, silakan Pak Oh dinikmati Pak iya, perbincangannya. udah Dari tadi minum dulu ya. terlalu asik Bapak, Iya, terlalu menarik, iya, kan ilmu baru gitu kan Pak ya, bagi izin kami ya. gitu Pak. Iya silakan Bapak, silakan saya juga minum dulu Pak. Wah, Ini ada Ed Avandri. Nah ini ada yang bertanya nih Pak, ya, untuk sistem sistem pasture grazing cocok atau tidak sistem ini digunakan di daerah timur misalnya NTT dan NTB. Kemudian rumput-rumput apa yang sesuai? Kemudian jenis ternaknya yang sesuai itu seperti apa gitu Pak? Jenis ternaknya apakah harus sapi lokal kah? Mungkin begitu ya Pak hmm. ya. Nah silakan Bapak. Ini Avandri ya, Iya, makasih sudah ikut mantau kita nih. iya. Lumayan banyak ini Bapak sebenarnya Iya, chatnya. Cuman kita pilih Pak karena iya, waktu ya Bapak ya. waktu Kita ya. terpaut waktu begitu. Oke, Silakan Bapak. Avandri, jadi kalau untuk di daerah timur memang banyak sapi lokal. Iya. Sebenarnya ini potensi sangat besar sekali. Yang kita sayangkan nggak bisa kita terapkan pola pasture grazing. Sebenarnya memang lahan-lahan, cuman kalau di Indonesia Timur ini itu kan jenis-jenis HPT-nya saja saya rasa yang belum banyak jenis yang unggul. Iya. Nah nanti ini kalau bisa memang nanti pola irigasinya sehingga nanti kita bisa menanam jenis-jenis HPT yang memang unggul untuk di padang pembalaan. Nah nanti juga ternak cukup dengan itu saja, itu sudah bisa berproduksi dengan optimal. Jadi kan kalau nilai nutrisi dari misalnya rumputnya rumput alam, udah tua, habis itu kadang yang dimakannya jerami, nah itu jangankan untuk berproduksi atau bereproduksi, untuk sekedar bertahan hidupnya susah. Betul. Nah, jadi kalau kita bisa menanam jenis-jenis HPT unggul, lalu dengan ada pola irigasi tadi dan pola pengaturan perkawinan. Iya. Ini kenapa saya tekankan pola pengaturan perkawinan? Jadi kita coba untuk adopsi ya ke peternak kita antara ternak yang dengan berlisensi atau bersertifikat bibit dengan ternak biasa itu beda harganya. Oh, dari segi harga dulu Bapak ya. Dari segi harganya beda. Berbeda. Nah, pasti kualitas juga kualitasnya juga betul. menentukan. Karena kalau kedepannya kalau kita biarkan pola inbreeding ini terus terjadi di ternak kita, itu banyak mudarat yang akan ditimbulkan. Selain kerugiannya begitu Pak ya. Genetiknya dia mengalami penurunan, habis itu tingkat kesuburannya, ada kerdil, segala macam. Nah, biasanya orang hanya menilai, loh ini mungkin dari pakannya. Padahal rupanya pas setelah diteliti ini sudah sekian kali inbreeding. Oh, begitu Pak ya. Pengalaman di lapangan seperti itu Bapak ya. Seperti itu. Jadi makanya juga kita wanti-wanti kepada peternak kita, coba untuk membiasakan kita ada recording yang jelas. Dari IRTEK itu tadi IRTEK Bapak tadi, jadi penting IRTEK itu bagaimana dengan adanya recording tadi, jadi kita tahu sejarah riwayat hidup biodatanya jelas. Biodatanya, KTP-nya tuh jelas Bapak ya. Kalau di Jawa ya Mbak, biasanya ada jelas silsilahnya. Iya, silsilahnya betul Pak. Ini keturunan darah biru apa darah merah gitu. Iya, ada juga Pak ya kayak gitu. Iya, itu beda gitu. Beda treatmentnya. Kalau yang darah biru beda treatmentnya sama yang darah merah. Nah, di peternak kita ini kan kita masih mikirnya darah merah. Menyamakan, iya Pak, betul. Nah, makanya kalau di luar negeri itu ternak itu bisa harganya sampai
ratusan juta sampai miliaran itu ya karena itu tadi. Karena itu tadi. Karena apa namanya? Lisensi itu tadi Bapak Iya, ya. sertifikat. Iya. Dan sekarang juga nggak susah-susah amat untuk mendapatkan sertifikasi ternak. Jadi cukup peternak kita kalau punya data yang jelas, apa namanya, mulai dari dia perkawinannya, siapa silsilahnya, nanti datang aja ke Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Iya. Hewan, bagian LS Pro, Iya. bisa dilakukan sertifikasi. Sertifikasi. Iya, Oh, sangat gitu, gampang Bapak, ya. sekali. Dan kita terbuka untuk itu. Dijen Peternakan sangat open dan sangat mendorong peternak-peternak kita yang memang ingin melakukan sertifikasi. Oke. Jadi jangan hanya sapi-sapi yang dikeluarkan, yang diproduksi oleh Yang UPT saja Bapak iya. ya. Peternak pun juga harus bisa begitu Bapak ya, Ya, untuk karena ini mengembangkan. kalau di luar negeri Mbak, itu sebenarnya peternak di sana kenapa orang kaya-kaya semua itu karena ternaknya semuanya udah bersertifikat. Oh, gitu Pak ya. Jadi kalau kita mau beli ternak luar negeri itu seperti di Australia atau di tempat-tempat lain itu sudah bersertifikat. Makanya harganya beda dengan ternak di kita. Iya. Modalnya cuma modal recording doang. Iya. Modal silsilah aja Modal Bapak ya. silsilah jelas. Pendataan yang tepat begitu Pak ya. Pendataan yang teratur, runut begitu Pak ya yang dibutuhkan ya. Apalagi nanti umpamanya ada ikut kontes ternak. Iya. Nah, itu tercatat, ada iya, recordingnya betul. jelas. Itu menaikkan nilai jual. Nilai jual betul Pak. Iya. Nah, nanti bisa juga dimanfaatkan untuk balai-balai inseminasi ya. Iya. Dan apalagi sekarang pola-polanya sudah ada BUMD. Iya Ya. betul. Nah, ini kan memang sangat jadi BUMD itu bisa juga bergerak di bidang peternakan juga sampai masalah pembibitan ini. Oke, begitu Pak. Ada juga pos IB nanti yang dikelola oleh UPTD. Bukan. UPTD. Oh, dari BUMD itu. Sendiri. Jadi mandiri dia. Mandiri ya. Betul, Itu kan Pak. potensi-potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Oke, begitu Bapak ya. Oke lah Bapak. Ada lagi Bapak, tadi saya tersirat ya Bapak ya, berpikir untuk sistem pengairannya itu seperti apa ya Bapak ya? Untuk misalnya nih kalau misalnya di Sumatera Barat kan hujan sepanjang tahun begitu kan Pak. Nah, untuk di daerah-daerah timur itu seperti apa Pak? Perlu disiramkah atau harus dicari lahan-lahan yang memang dekat dengan perairan begitu? Seperti apa itu Pak? Ya memang sebenarnya kalau untuk masalah air ini saya sempat berapa kali barengan dengan tim dari Litbang yang bidang air ini melakukan survei itu di Indonesia Timur Pak. Iya. Gitu. Bisa dengan sumur bor, juga bisa dengan nanti kita buat embung tempat penampungan. Iya Pak. Nah cuman memang harus ada dorongan dari selain dari pemerintah daerah setempat juga dari masyarakat. Nah, jadi ada kadang kita tuh terkendala di kultur, di kebudayaan misalnya. Seperti apa tuh Pak? Contohnya. Kebiasaannya daerah kita ini untuk berburu misalnya. Iya. Jadi masyarakat lebih senang berburu, padahal kalau lahan tersebut bisa digunakan untuk beternak itu bisa meningkatkan populasi yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini misalnya kan itu. Nah, memang butuh kita kan maksudnya bagaimana dengan peningkatan populasi ini daerah tersebut juga bisa meningkat ekonominya. Iya, itu Pak. Itu tujuannya. Iya. Itu tujuan besarnya, tujuan utamanya sih itu Bapak ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya Bapak ya, melalui peternakan begitu kan. Oke Bapak. Lanjut lagi Bapak ya. Iya. Tadi kita sudah bahas banyak banget ya Bapak ya tentang manajemennya seperti apa. Nah ini Bapak perbandingannya nih Bapak, kan mungkin sobat ternak bertanya-tanya nih Pak, perbandingannya kalau kita pelihara dari segi kosnya ya Bapak ya. Kalau dari segi kosnya seperti apa nih Pak, perbandingan antara manajemen yang dikelola dengan sistem pasture grazing dengan yang dikandangkan?
perbandingan kosnya seperti apa, Pak? Baik, sebelum kita masuk ke kos ya Mbak ya. Iya. Jadi pertama tadi kan di awal kita sudah singgung kalau dikandangkan itu secara intensif, pertama kita butuh tenaga kerja itu yang pasti dulu. Tenaga kerja Iya. untuk merawat ternaknya, Iya. mandiin ternaknya, habis itu tenaga kerja lagi untuk Cari cari rumputnya. rumputnya, nanti bawa ke kandang lagi, nanti membuang kotorannya ke Iya. kemana gitu. Nah, belum lagi Pembuatan terkadang kandangnya tadi, Pak. iya pembuatan kandang, tambah lagi ini apa namanya jenis rumputnya kadang karena kondisi misalnya curah hujan lagi tinggi, jadi sehingga si peternak nggak bisa ngarit, Iya. akhirnya cari apa yang dapat, Iya. yang dapat jerami saya atau yang dapat ala kadarnya, sehingga nutrisi dari hijauan kurang, akhirnya beli pakan tambahan, feed suplemen. Iya, betul. Kos lagi Bapak ya, Kos biaya lagi itu 1 ekor itu kira-kira sekitar 10 sampai 20.000 per hari. per hari. Oh, lumayan besar ya Bapak ya. Nah, 10.000 sampai 20.000 ini itu bisa kita hilangkan dengan pola pemeliharaan pasture grazing tadi. Iya. Jadi kita nggak butuh orang untuk mandikan sapi, toh sapinya juga nggak kotor. Iya, karena kena kita bisa juga, bandingkan, Bapak, ya. kita bisa bandingkan. Silahkan kita lihat kalau sapinya yang di kandang dengan sapi yang lepas bebas, itu bersihan mana? Ya, lebih bersih yang di lepas bebas sih Bapak ya. Bisa cek itu baik di tempat kita sendiri maupun di luar negeri. Nah, yang kedua itu udah mengurangi dari biaya produksi itu tadi, Pak. tenaga kerja Iya, untuk merawat ternak tadi, mandikan segala macam. Terus si sapinya juga kalau kita pelihara dengan pasture grazing ini, pertama dia itu ya sama seperti kita. Kalau dikandangkan tempatnya sempit, kan sama kayak rasa di penjara tuh, Mbak. Iya, betul, Pak. Nah, tidak bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya gitu, Pak ya. Jadi kelebihannya satu lagi, dia bisa bebas berekspresi. Jadi yang bisa berekspresi ini bukan hanya manusia ya. Ternak juga butuh berekspresi. Iya. Nah, itu kan salah satu persyaratan di animal welfare ya Mbak ya. Iya. Jadi ternak itu nanti keluar dia perilaku alamiahnya begitu natural Pak ya. habitnya ya. Iya, natural habit. Juga dia kalau lahannya sempit nanti badannya atau kepalanya kejedot jadi bebas dari luka, dari tekanan, dari stres. Belum lagi nanti datang lagi orang atau rame orang datang ke kandang tanya, nah itu stres lagi kan Bapak lagi ya. sapinya gitu kan. Nah, dengan dia berada di alam bebas, dia juga lebih happy, lebih senang, bisa lari sana lari sini. Yang kita sebutkan tadi di awal, juga kualitas daripada dagingnya juga marbling tadi. Marblingnya juga sangat bagus. Terus dengan dia seperti itu, terus tambah lagi nanti nutrisi dari rumputnya terpenuhi. Nah, ini potensi genetiknya itu keluar. Iya. Potensi genetiknya itu keluar. Jadi apa yang potensi genetik keluar, umpamanya ini jenis pedaging, maka dia akan ini. Iya. Atau dia jenis perah, nah, maka susunya akan. Nah, pola-pola lainnya juga mengurangi penggunaan pakan tambahan. Karena biaya yang besar itu kan, misalnya rumput tidak tersedia, akhirnya cari dari limbah perkebunan, limbah pertanian, diolah lagi, difermentasi lagi. Nah, kalau ini memang hijauan segar. Jadi sapinya
apa happy ya, lah makan yang seger-seger Bapak heeh, ya tiap hari. heeh, dia bisa bebas milih Iya, gitu bebas kan. milih. Nah, kalau dikandangkan kan terpaksa itu yang ada gitu kan, Iya, mau nggak mau harus dimakan nggak begitu, mau Pak. harus dimakan. Terus kalau sudah habis, ya memang harus kalau misalnya lagi nggak ada rumput nih Bapak, dia Iya. kelaparan dong Pak, berarti kalau Nah, dikandangkan ya Pak ya? akhirnya itu apalagi nanti, misalnya si petugasnya atau si peternaknya ndak memahami, ini sapinya apakah Sudah cukup sudah cukup pakannya atau pakannya tidak atau ya? tidaknya, Oke. atau udah minta kawin apa belum nih. Nah, ya itu Pak. Nah, ini kan Kalau ini kan bebas heeh, menyalurkan perilaku alamiahnya kan iya. Pak. Jadi nah ini yang, kita apa namanya, kelebihan-kelebihan dengan pola pemeliharaan, Pasture pasture grazing. grazing. Makanya, di Indonesia bagian tengah timur tadi kayak, apa, Fandri tadi ya, Masakan iya, Mas Fandri ya, iya. eee, nanyakan tadi bagaimana itu kan saya lihat itu masih banyak lahan-lahan yang kosong. Oke, masih Nah, ya ini memang, ketersediaan lahannya masih banyak. butuh perhatian dari semua pihak, Mhm. yang kita, untuk, menunjang swasembada daging ini, Mhm. bisa meningkatkan populasi dengan pola-pola pasture grazing seperti Oke, ini. iya. Paling, untuk biaya tingginya Bapak ya, itu di awal ya Bapak ya, untuk Iya, pembangunan ya palingan ini, pembuatan pagar itu tadi kita, Pak ya? mungkin, kita butuh sarana prasarana Mhm. seperti ya, traktor. Nah, cuman nanti, untuk skala luas, itu sangat menghemat biaya tenaga kerja dan biaya pakan. Mhm. Jadi nanti ya ibaratnya kalau kita bandingkan antara, seperti misalnya ayam petelur dan ayam, pedaging, ayam pedaging ini kan putarannya lebih cepat nih. Iya, betul dibanding Tapi ayam untuk jangka petelur. panjang ayam lebih Lebih prospek lebih prospek ke ayam ayam petelur. nah sama Iya, Pak. seperti itu. Kalau kita, intensif memang untuk jangka Pendek, pendeknya, ya. Bagus ya, Pak, ya, cepat gemuk bagus, juga, Pak, ya? heeh. Iya. Tapi nanti kalau kita bicara jangka panjang, Mhm. nah itu menangnya di pola pasture grazing ini. Oke, begitu, Bapak. Oh iya, Bapak, tadi saya terpikir, untuk pembangunan pagar begitu, Pak, ya. Nah, itu kriteria pagarnya itu seperti apa, Bapak, ya? Ataukah cukup, misalnya pagar kayu saja atau seperti apa, Pak, kira-kira yang apa ya, syarat minimalnya lah, Pak? Soalnya kan itu mungkin, untuk peternakan rakyat gitu, Pak, itu sangat dibutuhkan ya itunya, kriterianya seperti apa gitu, Pak? Kalau pagar itu sebenarnya, intinya, Harus nggak harus mahal. mahal, juga bisa pagar hidup misalnya kita nanam apa ya, gamal Iya. atau, lam toro Mhm. atau indigo vera, Iya, bisa, pagar hidup namanya pagar hidup. atau pagar kawat, cuman intinya itu, bagaimana, kita ada pagar tadi itu untuk, Pemisah ya, Bapak, ya? pemisah Oke. dan, melindungi ternak tadi. Oh, supaya tidak bercampur Iya, dengan dengan antar satu grup antar dengan satu grup grup. lainnya. Oke, Bapak. Nah, Kak, dan untuk sebagai pelindung sebenarnya kalau nanti, ada apa namanya, seperti, eee, anjing atau Oh, untuk babi masuk, atau, mhm, hewan-hewan buas hewan-hewan lainnya, predator lain gitu, predator Pak, ya? lainnya, nah Mhm. itu gunanya apa gitu, gunanya, pagar tadi. Oke, Bapak. Kita coba lihat di forum chat kita, Bapak, ya. Oh iya, Kita coba lihat lagi yang kira-kira tadi belum dijelaskan, Bapak, kira-kira, ternak yang cocok ternak apa tuh, Bapak? oh iya, Boleh nggak ternak-ternak lokal ataupun kalau apakah kita harus sebagai ini ya, kalau saya pribadi saya bangga dengan Nusantara kita, dengan Indonesia kita, dengan sapi lokal kita. Jadi pada prinsipnya memang, Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita menciptakan, apa, alam kita ini udah sesuai. Jadi sapi lokal itu memang sudah sesuai dengan, tempatnya gitu, Pak? habitatnya Habitatnya, iya, habitatnya. tempat Jadi, hidupnya. kalau untuk, peternak pemula Mhm. peternak pemula atau awal, itu saya mendorongnya, untuk, mengambil pilihan
sapi lokal. Sapi lokal Apa Bapak ya. keunggulan sapi lokal kita pertama daya tahannya tinggi terhadap cuaca Iya. ekstrim, Oke. reproduksinya sangat bagus sekali. Cuman memang dari segi performance Performance nih maksudnya Nah, perdagingannya atau iya, tubuhnya? tubuhnya memang kecil Iya. dibanding dengan sapi eksotik. Iya. Jadi kalau sapi eksotik ini, kalau saya pribadi sih lebih sekedar untuk hobi lah. Oh, untuk Karena sapi juga nanti eksotis. dengan pola pola iklim kita yang 2 musim ini, ternak eksotik ini juga agak sulit untuk dia bisa sama atau bahkan melebihi dari tempat asalnya. Oke. Oh, jadi mungkin beradaptasi juga Bapak ya Dia butuh dengan beradaptasi, kecuali nanti disilangkan, di cross. dengan sapi lokal. Oke. Sedangkan sapi lokal kita, dia memang sudah sudah optimal genetiknya gitu. Iya. Dia sudah cocok dengan iklim Habitat kita, juga habitatnya di sini. seperti ini. Dengan pun nanti peternak, aduh, nanti saya harus nanam jenis rumput unggul, nanti biayanya sekian. Dengan rumput ala kadarnya juga, sapi kita ini dengan sapi lokal kita ini udah Performanya udah bagus. Udah kayak gitu, bagus. Bapak ya. Oke. Jadi kalau untuk awal, saya merekomendasikan ya inilah Untuk sapi sapi lokal. lokal. Ya, sapi lokal. Juga kita supaya nanti menjaga plasma nutfah kita Iya sendiri betul ya. Bapak, itu salah Jangan nanti satunya. sampai punah Iya. gara-gara kita. Jadi bukan hanya tren dari luar nih yang harus kita khawatirkan. Plasma nutfah kita juga di Nusantara ini, di Indonesia ini juga harus kita jaga juga. Iya. Jadi nanti jangan sampai misalnya sapi lokal kita justru diklaim di negara lain. Iya. Iya Bapak, betul Pak. Iya, takutnya begitu Bapak ya. Nah, ini kita khawatirkan. Betul Pak. Nah, ini Bapak tadi sudah dibahas ya sapi lokal begitu yang utamanya bagus. Nah, dari segi pemeliharaan untuk sapi lokal ini tidak begitu sulit ya Bapak ya sebenarnya ya. Jadi memang kalau bisa kita padukan pasture grazing dengan sapi lokal nih, wah ini mix sekali. Oh, Jadi, perpaduan yang cocok ya Pak ya. Oke. Seperti di Sumatera Barat sendiri, di kita itu populasi sapi pesisir kita itu ya bisa kalau ada budaya Padang atau budaya Minang itu nyebutnya sapi ratui. Apa itu Pak? Nah, apa itu Pak sapi ratui itu Pak? Maksudnya sapi ratusan. Oh. Bahasa Padangnya sapi ratui. Oh iya. Kenapa disebut sapi ratusan? Karena berkembang biak itu sangat pesat sekali. Oke Bapak. Jadi dia mudah berkembang biak. Oh iya. Jadi cepat Bapak ya populasi bertambahnya. Jadi kalau dengan tujuan program-program dari pemerintah sendiri untuk swasembada daging, meningkatkan populasi, betul. udah paling cocok sudah. Udah paling cocok udah ini sapi lokal ini Bapak ya. Sapi lokal kan banyak Bapak ya. Ada sapi Bali, kemudian sapi rata-rata bagus semua reproduksinya, sapi Aceh, sapi Bali, sapi pesisir. Ya, rata-rata bagus ya. Sapi Madura juga ada kita. Iya. Jadi memang kalau sapi-sapi dari luar kita bukan meinikan, tapi kan butuh adaptasi. Nanti karena dia beda ya. Kita kan iklimnya tropis. Iya, di sana belum tropis. Lagi nanti pakannya lagi. Iya. Pakannya beda Bapak ya atau gimana tuh Pak? Biasanya kan ya lebih milih mungkin ya Pak ya, lebih picky eater ya. Kalau kita alhamdulillah sudah hampir keliling Nusantara, jadi kita lihat memang sapi-sapi lokal kita ini udah survive dengan berbagai kondisi, baik iklim maupun jenis pakannya. Apalagi kalau pakannya diberikan pakan unggul. Ya, diberikan pakan yang berkualitas itu tadi Pak. Iya, wah. Sudah ya pasti lebih pesat Bapak ya untuk lagi. Reproduksinya begitu. Untuk potensi genetiknya juga lebih tergali lagi ya Pak ya. Oke Bapak. Jadi cocok juga untuk investasi Bapak ya, itu tadi ya Pak ya, dengan tipe pasture grazing itu Bapak ya.
kita tekankan lagi bahwasanya Kementerian Pertanian itu sangat mendukung investasi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Betul, Pak, betul, terutama untuk peternak, Bapak ya. betul. Iya. Oke, Bapak, ini ada pertanyaan Bapak dari Ed Wahyu. Baik. Ed Wahyu Dari mana Mbak Wahyu? dari peternak, Bapak, peternak dari Sumatera Barat, Oh, Bapak. Wahyu, Iya. Sumatera Barat. Iya, ini peternak dari Sumatera Barat. Oke, Mungkin dekat nanti ya. bisa iya deket, Bapak. Nanti mungkin Bapak bisa memberikan pelatihan khusus mungkin. Oh, siap, siap. Begitu, Pak. Oke. Ini pertanyaannya. Nah, rumput-rumput misalnya nih Bapak, rumput-rumputnya kan kita kan melakukan penanaman nih Bapak. Apabila sudah tua nih Bapak, rumput-rumputnya sudah tua, kemudian eh, belum termanfaatkan begitu, apakah bisa dimanfaatkan Bapak untuk misalnya produk pakan olahan kah, atau mungkin produk-produk yang lain lah Bapak. Kira-kira seperti apa itu Pak? Oke, ini mantap sekali ya dari Iya. Udah Wahyu berarti Iya, saya udah manggilnya ya. Wahyu, iya Udah betul Wahyu Pak. ya. Sepertinya ini Wahyu. peternak yang sudah ini juga Pak, dari segi pertanyaannya sudah Iya. sudah Ini kayaknya ini memang Pak ya. kelasnya bukan peternak pemula kayaknya. Iya. Eh, Sudah peternak unggul nih Pak. Sampai nanya pakan olahan ya. Iya, betul Pak. Ngerti Silakan pakan Pak, silakan Baik, dijawab Bapak. Udah Wahyu ya. Jadi jika kita misalnya sudah nanti menanam rumput yang unggul dan Iya. berkualitas, itu kan kalau mungkin sobat-sobat ternak semua pernah nonton nih di luar negeri ya, kebanyakan di luar negeri itu kan karena mereka punya 4 musim. Iya. Biasanya itu kalau padang balaannya itu ada gundukan-gundukan seperti jerami. Jerami, iya. Nah, itu namanya hai. Oh, namanya hai. Hai. Oke, Bapak. Hai-nya bukan Itu dari gini bukan ya. hai, bukan hai. Halo, hai. Jadi Hai. hai itu Produk olahan ya Bapak produk ya. olahan. Jadi rumput padangan. Mm-mm. Dia memang spesifik hanya dari rumput jenis padang balaan. Dia tidak Iya. bisa dari rumput potong. Oh, spesifik. Rumput potong itu rumput yang seperti apa ya, tebu ya. Tebu ya. Nah, seperti rumput gajah, rumput raja, Mm-mm. banyak macam-macamnya, turunan-turunannya. Nah, ini spesifik hanya untuk rumput pastur atau rumput Iya. padang balaan. Nah, itu hanya dengan modal dikeringkan saja. Oh, dikeringkan cahaya matahari Bapak. Cahaya matahari saja. Oke. Mungkin selama 5 hari sampai 7 hari. Nah, setelah kering kita packing. Lalu bisa kita simpan, pokoknya nggak kena hujan, jadi dia tidak basah, tidak lembab. Nah, jika proses pengeringannya itu berhasil, itu bisa tahan sampai lebih setahun. Wah, lumayan Bapak ya Jadi untuk nanti Bang ini Pakan Pak ya. untuk Bang Pakan. Iya, Nah, lumayan. jadi nanti peternak juga misalnya manfaatkan ini ketika curah hujan tinggi segala macam, mungkin akhirnya sapinya harus dikandangkan dan sebagainya, kita bisa manfaatkan ini. Hai ini sendiri itu banyak kelebihannya Mbak. Iya, apa tuh Bapak? Jadi 1 kilo hai itu sama seperti sapinya makan 5 kilo rumput segar. Oh gitu. Jadi kalau sapinya makan 10 kilo hai, berarti dia sudah makan 50 kilo rumput segar. Rumput segar. Oh gitu Bapak. Jadi bagi ahli nutrisi, memandang kebutuhan nutrisi yang ada di ternak ini bukan dari rumput segarnya, tapi bahan kering. Oh iya. Karena sudah dikeringkan itu tadi Bapak ya. Jadi. Nah, kalau bedanya dengan silase, jadi juga bagus untuk silase. Jadi rumput pastur ini untuk silase juga sangat bagus. Jadi biasanya kelemahannya kalau rumput-rumput seperti rumput potong itu, ketika dibuat silase, apabila dicacahnya tidak terlalu halus dan dia nanti kan batangnya agak tajam, iya. Sehingga nanti biasanya kalau di packing dengan menggunakan plastik, itu plastiknya suka bocor. Suka bocor.
Nah, kalau rumput pastur ini itu dia batangnya kan lebih kecil, Iya. sehingga dia lebih mudah untuk di packing dan Mm-mm. mengurangi kemungkinan terjadi kebocoran, Oke. sehingga tingkat keberhasilan silase dari rumput pastur ini lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan rumput potong tadi, Rumput Bapak potong. ya. Dan pengalaman kita itu silase dari hasil rumput pastur dibandingkan dengan silase dari rumput potong tadi lebih disukai yang Rumput pastur. pastur. Oke, Bapak. Tadi kan sudah ada hay, sudah ada Silase. silase. Nah. Selain itu apa lagi, Bapak? Nah, Kira-kira. jadi untuk pakan, jadi yang terpenting sebenarnya ketika nutrisi terpenuhi bagi ternak itu, satu yang menjadi catatan kita mineral. Mineral. Nah, ini sudah Mineral itu ada kayaknya sponsornya di sini nih. Oh iya, Mereknya tapi belum ada ya. Belum ada. Oh, sudah ada, Bapak. Sudah ada mineral blok si Jawi, Bapak. Iya. Mineral blok si Jawi. Jadi memang kita kalau berbicara pola pemeliharaan padang balaan itu dari segi protein dan TDN kita udah enggak mikir lagi. Oh, udahlah kalau terpenuhi kita serahkan ke alamnya begitu, Bapak ya. Cuman memang satu yang menjadi titik ininya dari segi vitamin dan mineral, nah itu memang harus tetap pemberian dari luar. Nah, salah satunya di sini udah ada sponsornya nih. Mineral blok si Jawi, Bapak ya. Jadi bagaimana nanti dibuat mineral. Jadi ini gampang sekali buatnya, mineral blok seperti ini. Jadi itu nanti ada berapa bahan, seperti kita kasih mineral premix, tambah kapur, tepung tapioka, ada juga semen, ada juga nanti tepung indigo vera, kapur segala macam, dan ada juga garam nanti. Nah, itu untuk pemberiannya di lahan pengembalaan nanti kita bisa buatkan tempatnya yang dia cukup terlindung, bisa mobile. Peneduh gitu, ada peneduhnya begitu, Bapak ya. Sapi nanti ketika dia butuh dia menjilat, tempatnya terbuka. Habis itu nanti kalau sapi selesai dia tertutup secara otomatis. Oh gitu, Pak. Itu bisa sobat-sobat ternak lihat di YouTube atau di ini feeder. Oh, oke, feeder. Kata kuncinya feeder. Iya, feeder, cattle feeder. Cattle feeder. Ya, bisa nanti tuh macam-macam modelnya itu. Ada yang pakai roda, jadi bisa mobile dia. Kalau nanti sapinya dari satu tempat pindah ke tempat lain, jadi bisa dipindahkan. Nah, jadi dengan sudah kita tadi terpenuhi kebutuhan protein, terpenuhi kebutuhan nutrisi yang lainnya, ditambah lagi dengan mineral dan vitamin ini sudah kombinasi yang cocok lah, Bapak ya. Oke. Oh, Bapak tadi itu kan dari rumput yang di pastur ya, Bapak ya, itu kan bisa dibuat silase, bisa dibuat hay. Nah, itu nutrisinya seperti apa, Pak? Apakah berkurangkah karena proses pengeringan tadi atau seperti apalah, Bapak? Coba minta tolong dijelaskan. Kalau dari segi nutrisi, nah ini keunggulannya kalau hay dia kan hanya butuh proses pengeringan. Nah, ini paling yang berkurang itu kadar air. Jadi kalau memang sempurna dia nggak sampai 1% turun pengurangan kadar airnya. Bukan, proteinnya. Oh. Kalau kadar airnya sampai 5 kali lipat. 5 kali lipat berkurang. 5 kali lipat berkurang. Jadi umpama kadar airnya itu sekitar 60 sampai 80, bisa berkurang 5 kali lipat. 5 kali. Oh. Nah, kalau ini yang kita apakan, kalau silase, nah dia tergantung daripada proses fermentasinya tadi. Kalau dia terjadi proses fermentasi secara sempurna, sebenarnya fungsinya lebih
pengurangan kepada serat kasar. Oh, serat Jadi dia kasar lebih mudah untuk tercerna tercerna oleh oleh tubuh. tubuh sehingga TDE-nya meningkat. Oh, Tapi kalau untuk protein kalau nggak ditambah bahan lain dia tetap segitu. oke. Cuman kalau kita pakai dari jenis rumput potong, biasanya harus jadi titik perhatian atau titik kritisnya bagi peternak itu kalau saat proses pencoperan. Jadi Oh, kita gitu harus Pak ya. pastikan proses pencoperan ini bisa terjadi secara sempurna Iya. sehingga tidak memecah dinding sel yang ada di tanaman tadi, itu akan mengurangi kandungan nutrisi rumput atau hijauan tersebut. Gitu Bapak ya. Berarti proses pencoperan juga berperan penting ya, Berperan Pak, penting. ya? Nanti belum lagi proses fermentasinya. Belum lagi nanti ada yang busuk dan segala macamnya. Iya, itu salah satu kelemahannya Bapak ya, apabila memang tidak sempurna proses dari awal sampai akhir itu dilakukan begitu Pak ya. Oke. Ini banget ya Pak ya. Banyak sekali Pak ilmu yang Bapak berikan kepada saya yang sangat awam tentang pakan begitu Pak ya, terutama untuk sobat-sobat ternak dimanapun sobat ternak berada begitu. Pertanyaan dari saudara Wahyu tadi Bapak juga membuka Udah pikiran Wahyu saya ya? begitu Iya, ya. udah Wahyu ya. Iya. Oke Bapak. Sepertinya waktu sudah lumayan banyak sekali Siap. Pak ilmu yang telah Bapak berikan kepada sobat ternak di luar sana begitu Bapak ya, terutama bagi sobat ternak yang ingin memulai usaha. Mudah-mudahan nggak bosan nih ya. Iya. memulai usaha peternakan tentunya Bapak ya. Mungkin ingin beralih dari yang tadinya pola intensif ke pola pasture grazing begitu. Mungkin Bapak ada pesan begitu Pak supaya mendorong minat, mendorong semangat dari para sobat ternak ini yang ingin beralih begitu Pak, atau mungkin gambarannya seperti apa nanti apabila ingin beternak secara metode pasture grazing ini begitu Pak. Silakan Bapak. Baik, pertama beternak itu memang kalau baik kita sebagai yang beragama Islam khususnya itu memang sunnah. Iya. Sunnah Nabi. Jadi dianjurkan salah satu profesi itu beternak. Iya betul Pak. Juga kalau kita lihat mungkin hanya di Indonesia yang kalau kita bicara peternakan tuh kayaknya kelas bawah gitu Mbak ya. Tapi kalau kita keluar negeri, iya. Nah peternak itu udah kelas orang kaya itu. Oh begitu Pak ya. Dan ini juga sumber daya alam yang bisa diperbarui terus menerus, beda sama seperti kayak minyak bumi, gas. Kalau ini kan bisa kayak beranak-pinak. Sapi itu bisa dimanfaatkan semuanya. Iya. Tulangnya bisa dimanfaatkan, kotorannya bisa dimanfaatkan. Bisa. Artinya ini prospek. Iya, betul. Prospeknya luar biasa. Dan jangan takut untuk memulai. Cuman pesan saya memang yang pertama itu kita mulai dari ternak lokal aja dulu. Ternak lokal dulu, mulai dari ini, dan usahakan kita ini kalau bisa jangan sendirian. Oh, bangunlah seperti tadi kelompok-kelompok ada kelompok ternak. Nanti kalau kelompok itu bisa bersatu jadi koperasi. Nanti lama kelamaan jadi ya BUMD. Nah, ini insya Allah ke depan peternak kita bisa ini, karena potensinya luar biasa Pak. Kita selalu kalau udah Idul Adha, hari raya kurban, itu selalu permintaan tinggi gitu. Nah, ini potensi benar. Iya. Potensi benar. Nah, banyak bisa kita cek kalau ke pasar-pasar ternak itu sapi yang tersedia kadang kan disunahkan sapi jantan. Iya. Ternyata akhirnya karena keterbatasan akhirnya sapi betina. Nah, ini potensi-potensi yang memang sangat luar biasa. Harusnya peternak-peternak kita itu memang termotivasi. Dan ini kita harapkan juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Mungkin itu pesan kita Mbak. Iya, oke. Terima kasih banyak Bapak Yose telah banyak memberikan ilmu begitu ya para sobat ternak. Banyak memberikan ilmu, kemudian beliau juga sharing pengalamannya selama bekerja di padang mengatas. Banyak sekali lah memberikan pengetahuan kepada kami, kepada sobat ternak
yang mungkin akan memulai usaha dari yang tadinya mungkin minat untuk beternak ke pola pasture grazing begitu, jadi lebih termotivasi begitu. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Banyak sekali lah Bapak. Saya secara pribadi saya berterima kasih sekali atas masukan-masukan, kemudian atas ilmu yang telah diberikan. Oke Sobat Ternak, selama 1 jam kita sudah banyak berbincang-bincang dengan narasumber kita. Dan jangan takut untuk memulai suatu usaha, karena memang usaha peternakan ini memiliki potensi yang sangat besar begitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di program podcast selanjutnya. Terima kasih. Yang mana aplausnya?